berdasarkan fisiknya, jadi bukan kemiripan. Iya, karena itu waktu itu hanya wawancara singkat yang sesungguhnya karakter itu terbentuk dari sikap atau tabiat atau peradabannya orang. Ya. Manusia Toraja terbentuk karakternya dari dia punya behavior, dia punya peradaban, begitu. Nah, kalau gurunya juga lembut, dia jadi lembut. Kalau gurunya kasar, dia jadi kasar. Nah, jadi saya menegaskan di sini bahwa tahu-tahu itu tahu berarti manusia, tahu-tahu berarti dulunya manusia. Sekarang apakah saya masih manusia? Menurut yang kamu lihat, makanya dia tengahnya begini. Apakah saya masih manusia? Karena orang yang dibikinkan tahu-tahu adalah kaum-kaum lain, kaum-kaum pengatur tata tertib tertinggi. Mereka orang-orang yang bijaksana dan tahu-tahu itu adalah simbol jiwa dan raga si mati. Jadi itu jiwa orang mati, itu jiwa. Nanti kalau saya bilang jiwa kan saya tidak jelaskan begitu dulu. Hanya sederhana saja. Ya, tapi karakter dimanapun manusia, orang Amerika, orang apa saja karakternya terbentuk dari dalam rumahnya, dari orang tuanya. Nah, untuk menampilkan itu, didikan orang tuanya, peradaban itu dibuatkanlah tahu-tahu kalau dia lahir dari kasta tanah ulang. Karena ada kasta tanah ulang, ada kasta tanah wasi, ada kasta tanah kalulu. Tanah bulan itu, bulan berarti emas, adalah kaum-kaum langit pengatur, kaum-kaum langit, kaum-kaum pengatur tata tertib tertinggi. Bukan raja ya, bukan. Dia pengatur tata tertib, dia wise, dia tidak bicaranya tidak keras-keras. Nah, kemudian tanah basi, basi itu besi, tidak diatur, tidak mengatur. Nah, kalau kembali ke tanah bulan, kaum-kaum yang selalu mengatur dan tidak pernah diatur, itu tanah bulan atau kasta tertinggi. Kalau tanah basi tidak pernah diatur, tidak pernah mengatur. Kemudian tanah kalulu selalu diatur, tidak pernah mengatur. Nah, terbalik dengan di atas ini. Ya. Nah, kami sebut kaum langit, kaum tengah langit, kemudian kaum bumi. Itu bahasa general speaking di dunia. Itu Karaeng atau tanah bulan itu kaum langit. Kemudian tengah langit itu besi, kemudian bumi itu yang kaum pekerja tanah kalulu itu pasangan. Nah, raja selalu bikin rumahnya banu merampu dan tang merampu di tempat yang tinggi. Harapannya supaya Tuhan yang Maha Tinggi mudah mendengarkan mereka. Jadi mereka berupaya tinggal di ketinggian supaya Tuhan yang Maha Kuasa, para dewa, para deata yang Maha Kuasa selalu di tempat tinggi menurut kepercayaan suku Toraja bahwa karena mereka lebih tinggi, kita usahakan dekat sama mereka. Itu sebabnya suku Toraja berupaya tinggal di tempat ketinggian, dan kalau meninggal pun dia pergi ke Banua Tanah Merah Bunda atau kuburannya atau liangnya di tempat-tempat yang tinggi juga. Nah, itu. Dan dari situ juga mereka menampakkan mereka punya kebesaran karena itu butuh biaya yang mahal. Nah, jadi sekali lagi yang layak dibuatkan tahu-tahu adalah kaum-kaum pengatur tata tertib atau kaum-kaum bangsawan. Jadi hanya dua macam kayu yang boleh dibuat tahu-tahu, hanya kayu nangka dengan cendana. Hanya kayu nangka dan kayu cendana. Karena getahnya, kalau kayu nangka putih getahnya, kalau cendana merah getahnya. Dan yang sepanjang yang saya tahu awalnya dibuat di Sangatta. Suku Toraja ini awalnya dibuatkan tahu-tahu di Bashe Tangana, di dalam wilayah adat Talu di Sangatta, ada di Suwaya.
Kalau ada waktu ke sana kamu foto, kamu kunjungi, pamit saja dari di depan bahwa saya mahasiswa, saya disarankan Om Sismail Eda Tulungallo atau Om Bapak Era masuk karena biasa mereka kayak ini jadi masuk dia pasti suka. Yang paling di atas itu paling tua. Ya, jadi suku Toraja mulai bikin liang pahat pada saat mereka sudah mahir menggunakan mesin. Pandai basuh, pandai besi. Apalagi bertanya? Perubahan bentuk dari tahu-tahu yang zaman dulu yang masih abstrak dan sekarang sudah sangat realis. Ya, kenapa? Itu tadi. Pada saat agama-agama orang Samawi tiba, pada saat itulah mulai terkontaminasi, terspoi pelan-pelan itu kebudayaan asli suku Toraja, asli suku Bugis, asli suku Makassar, asli suku Mandar. Tapi lebih duluan Islam tiba di Toraja dibanding agama Kristen. Islam tiba dibawa sama pedagang dulu, kemudian masuk pasukan Naru Malaka dari Bone, tapi ditolak bukan karena suka dan tidak suka, not because like and dislike, tapi karena suku Toraja waktu itu yang masih menamakan dirinya Totem oleh pengampunan materi Allah tidak mau dua agama karena sedangkan satu saja masih simpang siur, makanya ditolak, peranglah mereka. Jadi itu mulai berubah pada saat agama Kristen makin gencar menancapkan dirinya di mana-mana di Sulawesi sampai Sulawesi Tengah karena tafsir-tafsir mereka, akhirnya mereka tidak terima kalau ada itu, jadi dibuatkanlah mirip dengan Stephen Order pada saat sudah mulai Kristen. Waktu masih Alur Todolo karakternya yang dibuat begitu. Kalau dia peramah dibikin ramah, kalau dia tegas dibikin ngomong. Nah, nanti agama orang Samawi datang, khusus Kristen karena Islam tidak buat sepatu, mereka mulai bikin seperti foto katanya, pengganti foto bagi kaum-kaum bangsawan. Padahal saya lebih tertarik yang pada saat masih yang asli, yang awal-awal itu masih sangat jauh lebih estetikanya, lebih indah, lebih nilainya. Setuju. Tapi ya mungkin karena perubahan atau zaman. Bukan, itu munafik. Itu yang saya wanita. Karena kebijakan dan sistem dari pemerintah tidak menghargai, tidak menopang penggiat budaya dan artis-artis Patematung. Ya, mereka selalu bilang ikon pariwisata, tapi siapa yang menikmati? Ya, ada. Kalau keluar nanti lihat itu kolam, kalau aslinya dulu bagus. Tapi itu tiap bupati naik mengambil tanggungan itu. Ini yang naik sekarang tidak tahu apa lagi dia bikin nanti. Nah, di mana-mana, bukan cuma di Toraja, di mana-mana. Jadi proses pemodohan tumbuh dan berkembang terus. Ya, dan orang-orang seperti kami ini, saya salah satu penggiat budaya di daerah yang sekarang sudah 2 Tanah Toraja ini, kami diberi ruang tapi hanya setengah hati. Ya, yang penting kami datang absen, terus kami dikasih ini, kami pulang. Tapi sekarang saya tidak mau, kalau diundang saya tidak datang. Saya tidak mau, malas. Karena ya mereka hanya undang untuk supaya tanda tangan. Bisa kita lanjutkan, ada lagi yang agak masuk ganjal di pikiran saya. Jadi untuk tahu-tahunya sendiri tadi kan mengenai bentuknya. Ya. Nah, kalau tahu-tahu sendiri di dalam rangkaian alur rambut ini itu dijadikan, maksudnya prosesnya itu ditempatkan seperti apa atau dibuat pada saat apa? Jadi ada di rambut Solo kan ada step by stepnya. Nah, dia ada di step yang keberapa? Mungkin lebih awal kalau saya yang step keberapa, tapi mungkin dijelaskan. Jadi sebelum ada juga orang sudah buat patungnya sebelum dia meninggal di Alur Todolo. Tapi yang umum itu nanti setelah meninggal baru dibuatkan tahu-tahu. Nah, jangan saya salah, alangkah baiknya
saya rekomend adik ke Lemo saja, tanyakan minum Ke Lemo. Lemo. Ada pematang di situ, tahu-tahu. Dan mereka lebih kaya pengetahuan dibanding saya. Tapi Nanti ya, saya salah. Sudah pernah ke Lemo? sudah kemarin, Ah. cuma saya tidak Kamu di sana tanya di mana itu dia buat, tahu-tahu dia di bagian ujung sana. Ya, saya juga tahu sedikit tapi nanti tidak mengganggu. kemarin saya ke sana. Tapi yang pasti kalau mau bikin tahu-tahu dari kayu nangka dan cendana, dan tidak boleh dipotong begitu saja, dipotongkan ayam. Dalam bahasa Toraja di Pantiti harus izin dulu kepada Sang Pencipta, kepada Pengamatua, karena talu lolola, lolo tahu, lolo patuan, lolo tanaman, lolo tahu, lolo patuan, lolo tanaman, nangka dan cendana itu lolo tanaman. Jadi 3 yang utama Tuhan turunkan dari langit. Mereka ini serumpun dari Sang Pencipta. Manusia lolo tahu, tumbuh-tumbuhan lolo tanaman, hewan binatang itu namanya lolo patuan. Karena inilah 3 hadir dan Tuhan sampai harus manusia itu, umat manusia itu beragama, supaya jangan semena-mena merusak ciptaan Tuhan. Contoh, kalau mau bikin patung harus izin dulu sama pemiliknya. Terus mau ambil pakai besi, mau menggunakan besi harus izin dulu kepada nabinya itu besi, baru digunakan, supaya jangan kita luka dan supaya tahap, supaya baik kelihatan, supaya kita keberkatan. Jadi 3 yang utama ini tidak boleh berpisah. Suku Toraja potong kerbau karena ini saudaranya namanya Lolo Patuan. Jadi dia datang dari Tuhan bersamaan, kembali juga bersama-sama. Terus ada orang yang sok pintar ngomong bilang itu kerbau orang Toraja potong karena dia pakai sebagai penunggangnya untuk ke alam jiwa atau buya atau terminal jiwa atau terminal bombo. Bombo itu setan, bombo atau jiwa orang mati. Padahal itu tidak, bukan itu. Mereka harus sama-sama kembali ke Sang Pencipta. Nah itu. Jadi tidak boleh itu kita sembarang potong kayu, merusak itu ciptaan Tuhan, tidak boleh. Harus izin baru ambil, karena ada yang punya kan. Nah, itu maksudnya? Ya. Itu yang ditanyai? Ya. Baik. Kemarin kan saya sempat ke Lemo, terus ada hubungan dengan Pak Martin, cuma pas itu pembantunya lagi keluar dan saya harus mengejar waktu pindah lagi ke Ronda, jadi agak mepet-mepet, tapi mungkin akan kunjungi lagi. Ya, bagus kalau udah 2 pergi. Lemo, Londa dan Kesu. Sudah semua. Dan tanya mengenai pertanyaan itu. Ya, kemarin di KTKSU saya bertemu dengan Baso, katanya yang di sana, terus di Londa kemarin ketemu dengan tapi setiap bertemu dengan orang saya pasti akan Sudah pernah ke Tapak Dena? belum, kemarin janjian sama Pak Frans sama Ino yang buat patung juga, cuman Pak Frans sedang tidak belum ke sana. Nah, tapi tolong deh, saya harap ketemu Tapak Dena supaya karena itu masih alur kedua. Dia masih full alur kedua. Di mana bisa? Di mana? Di rumahnya, sebelah kanan. Lewat ke rumah sakit Lakit Padada, sebelah kanan. Iya, ya, lewat ke sana sebelah kanan, mungkin 1 kilometer atau 800 kilometer dari situ belok kanan, masih naik lagi sedikit. Kalau misalkan saya tanya sama orang Semua orang tahu, mulai dari Lakit Padada asal bilang. di Mandete. Iya, saya mau ke rumahnya Sando Tapak Dena. Sando itu dipercaya orang Toraja, itu Sando kalau malam dia menyala. Ya, jadi pemberi cahaya. Jadi orang kalau berbuat melanggar dosa dia tidak tahu, dia ke Tapak Dena bertanya, jangan-jangan ada pelanggaran saya bikin tentang sesat kepada lolo tahu umat manusia atau kepada tumbuhan atau binatang, tolong dilihatkan. Sudah dia lihat, oh iya kamu buat salah ya. Nah, sana tempat hukuman dia memberi sinar atau penolong untuk orang yang dalam kegelapan, dia bikin terang.
di Mandete dekat apa tadi? Tahu ke rumah sakit Batu Padana, asal bilang Mendete. Mungkin berapa kilo dari sini Pak? 3 kilo. Sebelah kanan.